Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Masih penasaran? Arsenal coba lagi datangkan Nabil Fekir. Fika Hes mengklaim bahwa Arsenal masih belum menyerah untuk mendatangkan Nabil Fekir. Mereka dilaporkan akan mencoba lagi merekrut sang pemain. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta masih menginginkan gelandang kreatif untuk memperkuat timnya. Ini dikarenakan Odegaard yang dipeloti posisi itu masih belum memaksimalkan dalam menjalankan perannya. Sehingga Arteta butuh tambahan tenaga di pos itu. Kontrak sang pemain akan habis di tahun 2023. Arsenal pun tidak sendirian dalam perburuan Nabil Fekir. Ex-pemain Lyon itu juga dilaporkan menjadi incaran West Ham dan Everton di tahun 2022 nanti. Dua striker Premier League jadi prioritas Arsenal. The Sun melaporkan jika Arsenal telah mengidentifikasi bintang Premier League Dominic Calvert-Lewin dan Ollie Watkins sebagai target potensial untuk menggantikan Alexander Lacazette. Calvert-Lewin menikmati musim terobosan di Goodison Park musim lalu dengan mencetak 21 gol di semua kompetisi. Sementara itu, Watkins berkembang pesat di Championships bersama Brentford sebelum pindah ke Aston Villa tahun lalu dan mencetak 16 gol selama musim 2020-2021. Arsenal mungkin setuju untuk membiarkan Lacazette meninggalkan klub pada Januari nanti, tetapi Arteta hanya akan menyetujui kepergiannya jika The Gunners sudah mengamankan penggantinya. Arteta minta pemain bersiap dengan jadwal roller coaster. The Gunners akan kembali beraksi melawan Crystal Palace pada 18 Oktober sebelum menghadapi Aston Villa 4 hari kemudian pada Jumat malam. Minggu berikutnya mereka akan menjamu Leeds United di Carabao Cup pada Selasa malam dan kemudian melakukan perjalanan ke markas Leicester City pada Sabtu siang. Mikel Arteta lantas meminta para pemainnya untuk bersiap menghadapi jadwal roller coaster di mana pertandingan akan sangat padat dengan lawan-lawan yang cukup kuat. Kami harus meningkat secara individu dan kolektif dan mempersiapkan diri dengan baik karena roller coaster akan datang dengan jumlah pertandingan, ujar Arteta kepada Evening Standard. Arteta tentu sangat ingin kembali meraih hasil baik setelah memperpanjang rekor tak terkalahkan tim menjadi 5 pertandingan di semua kompetisi dengan hasil imbang 0-0 melawan Brighton akhir pekan lalu. Arsenal harus boyong Jude Bellingham dari Dortmund. Kevin Campbell mendesak agar Arsenal mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Ia yakin bahwa lini tengah The Gunners akan semakin kuat untuk jangka panjang jika merekrut Bellingham. Kevin cukup menyayangkan ketika Bellingham masih berada di Birmingham, tak ada yang serius untuk membawanya dan akhirnya ia pergi ke Dortmund. Namun, Kevin Campbell menyebutkan jika Arsenal harus menggelontorkan dana besar dan butuh gelandang untuk jangka panjang. Jude Bellingham sudah mengemas 2 gol dan mencatatkan 5 assist dalam 11 laga di semua kompetisi musim ini. Akan tetapi, ia tak masuk dalam skuad Inggris untuk kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober. Gabriel Martinelli mulai frustasi di Arsenal. Gabriel Martinelli dikabarkan tidak senang dengan situasinya sekarang di Emirates Stadium. Pasalnya, ia jarang mendapatkan menit bermainnya. Pemain asal Brasil ini sebelumnya memang mengalami cedera lutut yang cukup serius, namun kini dirinya sudah pulih total. Musim ini, ia hanya bermain dalam 2 pertandingan di Liga Inggris sebagai starter dan gagal bermain 90 menit. Sedangkan 5 laga terakhir, ia hanya memanaskan bangku cadangan. The Mirror melaporkan bahwa situasi tersebut membuat pemain berusia 20 tahun ini mulai frustasi di Arsenal. Hal tersebut dikarenakan waktu bermainnya yang masih sangat minim di tim utama. Gabriel Martinelli sendiri masih terikat kontrak dengan Arsenal sampai Juni 2024 mendatang. Sejauh ini, ia telah bermain dalam 52 pertandingan
dengan mengemas 12 gol dan mencatatkan 7 assist di semua kompetisi. Sudah waktunya Charlie Patino masuk tim utama Arsenal? Mikel Arteta mengakui jika absennya Saka menjadi kesempatan buat pemain lain, khususnya pemain muda buat unjuk gigi. Bukan tak mungkin, Charlie Patino bisa diturunkan di pertandingan besar. Pernyataan itu membuka kemungkinan buat Patino untuk main bersama tim utama. Memang, pemain 17 tahun itu menjadi salah satu pemain potensial di skuad muda Arsenal. Dianggap mirip dengan Jack Wilshere, Patino mampu berkembang menjadi gelandang serba bisa. Atas sumbangsihnya, Arsenal U23 sukses meraih 6 kemenangan dari 7 laga terakhirnya. Bahkan saat melawan Manchester United dan Chelsea, Patino mencetak gol serta assist. Sudah waktunya untuk Patino naik kelas. Namun Arteta tampaknya tak mau terlalu gegabah dalam mengambil keputusan tersebut. Mesut Ozil ngambek dicadangkan Fenerbahce. Mesut Ozil tidak mendapatkan menit bermainnya di mana pelatih Vitor Pereira menjadikan Ozil sebagai cadangan yang tak terpakai pada pertandingan terbaru Fenerbahce. Ternyata keputusan sang pelatih tidak disukai Ozil dan ia tampak melampiaskan rasa frustasinya kepada Pereira selepas pertandingan. Fenerbahce tidak memainkan Ozil dalam pertandingan melawan Kasim Pasha di Super League, di mana mereka sukses meraih kemenangan 2-1 tanpa kehadiran Ozil. Hasilnya, Fenerbahce tetap berada di puncak klasemen. Meski senang dengan kemenangan tim, Ozil jelas berharap memiliki peran yang lebih penting bagi tim daripada sekedar menjadi penghangat bangku cadangan. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!